engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Shalom saudaraku, kembali lagi di renungan singkat PPGT Kelas Kaltara. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, walaupun di kehidupan kita saat ini masih dalam suasana yang tidak menyenangkan bagi kita di tengah pandemi virus corona, tapi kita harus tetap bersyukur pada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik, di malam hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hanya kepada Bapa kami angkat pujian dan syukur kami. Engkau layak disembah dan dimuliakan karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami dan tak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan memahami isi firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Baik, pembacaan kita dari Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap padanya dan ditaruhnya atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Baik, dari pembacaan kita sesuai dengan tema mingguan Gereja Toraja, ya, diberikan tema yaitu kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Ya, sering karya Roh Kudus yang digambarkan dengan segala sesuatu yang luar biasa, yang mentakjubkan, sehingga ya, hal-hal yang
kelihatan biasa, ya dipandang bukan karya dari Roh Kudus. Ya masih banyak orang Kristen yang terkadang menyempitkan karya Roh Kudus hanya sebatas bahasa lidah atau bahasa roh. Ya, ini tidak salah, tapi masih banyak orang Kristen yang menganggap itu hanya karya Roh Kudus, hanya sebatas itu saja. Sehingga orang yang tidak bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh lalu dipandang belum dihinggapi oleh Roh Kudus. Ya, padahal jika kita mendalami Alkitab, ya karya Roh Kudus itu sangat banyak, tak terhitung dan luas, tak terhingga. Ya, sekali lagi, karya Roh Kudus tak terhitung dan luas, tak terhingga. Ya, karya Roh Kudus itu sangat banyak. Orang dapat percaya kepada Sang Kristus itu juga hanya oleh karena karya Roh Kudus. Ya, dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diturunkan kepada orang-orang percaya pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan firman Allah atau bernubuat dan melayani Tuhan. Ya, misalnya para nabi, ya penilik, ya sama seperti Samuel. Ya, dalam pembacaan kita lebih luas lagi, Roh Kudus juga diturunkan kepada 70 tua-tua Israel. Ya, termasuk Eldad dan Medad yang saat itu berada di kemah mereka dan tidak ikut berkumpul di sekitar perkemahan kemah Allah, ya, tidak berkumpul di sekeliling kemah Allah. Mereka akan bersama memikul tanggung jawab atas umat Israel bersama Musa dan membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel. Ya, dalam Perjanjian Baru, pada hari ke-50 setelah Paskah, ya ketika murid-murid Yesus sedang berkumpul di Yerusalem, ya tiba-tiba turunlah, ya kalau seperti sekarang mungkin kita tidak akan lihat. Kalau dulu sesuai dengan kesaksian Alkitab, itu tiba-tiba turun suara dari langit, suara yang sangat keras, ya, dan seperti lidah-lidah api mungkin di sekitar kepala mereka, dan hinggap pada semua murid. Ya. Ya. Mereka pun dapat berbicara dengan berbagai bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang dari berbagai negeri yang saat itu datang ke Yerusalem. Ya, ini suatu karya yang luar biasa dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memberi kemampuan berkomunikasi dan pengertian, atau yang biasa kita sebut dengan hikmat. Ya, sehingga para murid mampu mengkomunikasikan firman dan kehendak Tuhan, dan orang-orang yang mendengar pun dapat mengerti firman itu. Ya, ini sungguh luar biasa. Ya, kalau kita sekarang mungkin hanya bisa satu bahasa, kalau mereka dulu bisa semua bahasa. Itu suatu hal yang luar biasa. Ya, lebih jauh lagi dalam surat-surat Rasul Paulus, ya Roh yang sama juga memberi berbagai karunia, seperti bernubuat, mengajar, berbahasa roh, dan mengartikannya. Ya, mungkin ada orang yang bisa berbahasa roh, tapi ya mungkin ada yang bisa mengartikannya. Mujizat itu juga terjadi karena kuasa dari Roh Kudus. Bahkan penyembuhan-penyembuhan juga merupakan karya dari Roh Kudus. Nah, masih banyak lagi karya dari Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk memampukan para murid untuk mandiri, mengkomunikasikan Injil dan melayani umat Tuhan. Ya, sehingga gereja dapat tumbuh dan menjadi berkat. Ya, begitu banyak karya Roh Kudus di dunia ini, maka patut dipahami bahwa semua yang terjadi dan talenta yang diberikan oleh Roh Kudus boleh bermacam-macam. Sekali lagi ya, talenta yang diberikan oleh Roh Kudus boleh bermacam-macam, namun semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tidak boleh untuk disombongkan. Ya, semua kuasa ilahi yang disertakan untuk kita, yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan mujizat yang sampai kini ada, bukan untuk kemuliaan manusia, namun hanya untuk membuat kita semakin taat dan teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias sejati. Sekali lagi, untuk menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Mesias sejati. Ya, Roh Kudus adalah perwujudan Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana telah diberikan kepada para murid sebelum Pentakosta. Ini dapat kita baca dalam Yohanes 20 ayat 22. Ya. Kuasa Roh Kudus itu mengurapi para murid dengan kemampuan dan karunia yang berbeda, namun tujuannya untuk kepentingan bersama sebagaimana dikehendaki Tuhan Yesus, yaitu supaya mereka dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebelum, ya itu adalah merupakan amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga.
Ya, kehadiran Roh Kudus adalah untuk memberanikan kita memiliki pengharapan jauh di atas ketakutan, kekhawatiran, serta kelemahan kita. Ya, dalam Yoel 2 pasal 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, masih ingatkah kita kisah saat Rasul Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius? Ya, Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan Italia. Ya, saat Petrus memberitakan Injil kepada mereka, ya, Roh Kudus juga dicurahkan atas Cornelius dan semua orang yang mendengar pemberitaan Injil tersebut. Jadi kita bisa baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang tak bersunat. Ya, mereka bukan orang Israel. Ya, ini sungguh membuktikan bahwa pencurahan Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua orang. Dan untuk kita juga saat ini. Kuncinya adalah hati yang percaya serta menangkap janji Tuhan bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap orang. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan berbagai karunia kepada kita. Ya, tidak hanya untuk mampu mandiri saja, tetapi juga untuk menjadi dewasa. Artinya mampu berbagi berkat dengan orang lain dan alam lingkungan kita melalui berbagai karunia yang diberikan kepada kita. Ya, karena kedewasaan yang sebenarnya tidak hanya berarti mampu berdiri sendiri dan mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri, melainkan juga untuk berbagi, saling memperhatikan dan menopang antara satu dengan yang lain. Ya, kita bersyukur bahwa PPGT Kelas Kaltara dan panitia Pasca Kelas Kaltara telah menjalankan aksi nyata di tengah pandemi ini, yaitu pembagian sembako. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada setiap pengurus jemaat di lingkup Kelas Kaltara dan seluruh anggota PPGT lingkup Kelas Kaltara yang telah membantu. Ya, semoga bantuan kita dapat meringankan saudara-saudara kita yang terdampak pandemi virus corona, dan mungkin bantuan ini tidak hanya kita stop sampai sini saja, ya, masih banyak perjalanan pelayanan kita. Tetap terus kita tingkatkan kebersamaan kita dalam membantu sesama. Kita yakini bahwa ini adalah karya dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita setiap pribadi-pribadi. Ya, kalau kita mau melihat bahwa karya Roh Kudus itu bekerja nyata dalam kehidupan kita, ya, mari kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Ya, ada beberapa kesaksian yang kalian mungkin bisa lihat di YouTube, bahwa setiap orang yang memang rindu untuk mengenal siapa itu Yesus Kristus, ya, Roh Kudus Tuhan akan berbicara dalam hati mereka. Walaupun mereka belum mengenal siapa itu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ya, kalau kalian mencari di YouTube banyak sekali kesaksian itu, dan Roh Kudus itu memang bekerja dan akan selalu langsung bekerja kepada setiap umatnya yang ingin mengenal Tuhannya. Saat orang yang haus akan kebenaran dan ingin mengetahui siapa itu Yesus sesungguhnya, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan langsung hadir dan akan langsung bertemu, ya, secara pribadi kepada orang tersebut. Ya, silakan dicari, pasti kalian akan mendapatkan beberapa kesaksian saudara-saudara kita yang dulunya belum mengenal Kristus, tetapi saat Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka dan saat mereka langsung berjumpa langsung dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang hidup mereka diubahkan. Mereka boleh bertobat dan boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik saudara-saudaraku, seperti dikatakan tadi bahwa di tengah pandemi ini, janganlah kekhawatiran dan ketakutan, ya, membuat kita jauh daripada Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan kita, agar hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, pada perayaan Hari Pentakosta ini semakin memberi kita semangat keberanian, keteguhan, kesetiaan, dan perubahan untuk hidup karena Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Kiranya kuasa Roh Kudus itu terus berkobar dalam hati
kita semua untuk hidup menyatakan damai sejahtera bagi semua. Sekian firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa mengaminkan firman Tuhan dan mendukung setiap rencana pemerintah dan gereja yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan atas segala penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada henti-hentinya Tuhan selalu mencurahkan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, menuntun, mengajar dan mendidik kami, selalu setia melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang berdosa, kami tidak mampu melakukan firman Tuhan tanpa pimpinan dari Roh Kudus Tuhan. Selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan, selalu menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, dan kami kesehatan kekuatan selalu dalam menjalani kehidupan ini. Banyak sekali tantangan yang kami akan hadapi, tetapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu memampukan kami, selalu memberikan kami pengharapan jauh di atas ketakutan kami, jauh di atas kekhawatiran kami. Hanya kepada Tuhan kami sandarkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap rencana gereja-gereja Tuhan yang akan membuka kembali gereja untuk boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan. Tuhan berkati setiap persiapan dan rencana kami, dan biarlah kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan akan boleh segera berlangsung. Tuhanlah yang akan memimpin setiap rencana kami Tuhan. Berkati pendeta, majelis gereja, dan pengurus OIG dalam angkat tugas pelayanan kami masing-masing, sehingga layanan kami boleh kami angkat untuk hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan seluruh pemerintah di dunia ini. Tuhan berkati mereka, hikmat Tuhan yang akan selalu tercurah bagi mereka. Biarlah Roh Tuhan yang selalu memimpin mereka dalam mengambil setiap keputusan, agar apapun yang diputuskan oleh pemerintah kami boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak virus corona, baik yang sakit saat ini Tuhan. Kami akan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, agar mereka mampu kembali beraktivitas sedia kala ya Tuhan. Tenaga medis, dokter, Tuhan berkati, dan saluran berkat kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Yang berdoa untuk kehidupan kami semua, kekuatan dan kesehatan selalu Tuhan pimpin dan selalu berkati kami, yang Tuhan selalu curahkan bagi kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, agar kehidupan kami boleh layak dan selalu berada dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Ya, sekian renungan kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. PPGT Jaya.